Jumpa lagi hari ini kita ketemu lagi nih di kegiatan atau di acara Poci Podcast Cimahi. Nah, tentunya teman-teman atau sobat JKN ini sudah lama ya nggak ketemu lagi dengan Podcast Cimahi ini. Kita sekarang ada beberapa atau satu topik baru lagi nih. Pastinya teman-teman atau sobat JKN ini selalu menunggu-nunggu topik yang akan selalu kita bahas setiap minggunya. Nah, ini kali ini sebelum masuk ke topik yang spesial nih, saya punya bintang tamu atau narasumber yang luar biasa nih. Saya perkenalkan, ini beliau adalah Bapak Berlian Agung Dipanusa atau biasa dipanggil Pak Berli. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan gitu ya Pak, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi. Mungkin boleh disapa dulu Pak teman-teman atau sobat JKN. Oh ya, halo, selamat sore sobat JKN Cimahi. Perkenalkan, saya Berlian Agung Dipanusa atau biasa dipanggil Berli. Saya merupakan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi. Boleh, oke, siap. Nah, kenapa sih kita sore hari ini itu mengundang Pak Berli nih dari bagian keuangan lah gitu ya Pak ya? Karena ini hari ini kita akan bahas satu program spesial dari BPJS Kesehatan, yaitu program rehab nih Pak. Nah, apa sih program rehab itu? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, mungkin juga masih banyak Pak yang belum tahu gitu ya. Apa sih program rehab itu? Jadi seperti apa program rehab? Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak sore hari ini tentang program rehab. Mungkin yang pertama nih Pak Berli ya, mungkin bisa dijelasin lah ya, apa sih program rehab itu, baik dari mungkin ada kepanjangannya, mungkin ada artinya gitu kan. Terus apa sih program rehab itu Pak? Iya, jadi Mas Denny, program rehab ini merupakan program yang ada kepanjangannya itu tadi yang sudah disampaikan sama Mas Denny. Jadi rehab ini merupakan rencana pembayaran bertahap. Artinya program ini memang dibuat untuk dapat meringankan khususnya bagi peserta-peserta yang memiliki tunggakan iuran, gitu ya. Nah, cuma memang agak keberatan mungkinnya kalau misalkan bulan nunggaknya sudah terlalu tinggi, sudah terlalu besar, gitu ya, sudah terlalu banyak gitu ya, agak memberatkan jika mana kita harus bayarkan full semuanya. Makanya kenapa ada program rehab ini. Jadi pembayaran iuran atas tunggakan si peserta tadi itu bisa dilaksanakan melalui mekanisme cicilan gitu, Mas Denny. Oke, jadi ini ditujukan khusus untuk peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran gitu ya Pak ya, berarti ya? Betul, jadi memang ada kriteria khususnya. Jadi tidak semua peserta JKN dapat untuk mengikuti program rehab. Namun juga di sini ada kriterianya. Nah, jadi apa tuh Pak? kriterianya ini Pak. pertama harus peserta tersebut merupakan peserta menunggak di atas 3 bulan. Jadi 4 sampai 24 bulan itu yang dapat mengikuti program rehab ini. Oke, jadi di bawah 4 bulan 1 sampai 3 belum bisa. Belum bisa. Oke, nih sobat JKN simak ya tata caranya ya, syaratnya. Selanjutnya Pak, apalagi? Kalau syaratnya untuk menjadi peserta rehab ini yang utama itu aja? Iya, betul. Oh. Misalkan punya tunggakan, merupakan peserta JKN menunggak usia tunggakan 4 sampai 24 bulan, itu bisa. Oke. Nah, peserta PPPU mandiri ya. PPPU mandiri ya, yang lebih dikenal dengan peserta mandiri gitu ya. Oke, nah kan ada kelas-kelasnya nih Pak BPJS nih. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini apakah semua bisa Pak? Bisa, semua bisa. Jadi semua peserta asalkan tadi masuk kriteria yang tadi ya sebutkan pertama, itu semua bisa masuk. Oke, jadi ini ya tentunya terbuka untuk seluruh peserta dengan kelas 1 maupun 2, 3 gitu. Betul. Oke, baik. Nah, ini yang paling penting nih Pak Berli, untuk cara mengikuti atau mendaftar ya. Ini tentunya kan nggak serta-merta semua yang nunggak itu otomatis jadi peserta. Betul. Harus mendaftar dulu Pak. Betul, harus mendaftar dulu. Nah, ini cara mendaftarnya gimana sih Pak? Iya, jadi untuk saat ini, untuk cara pendaftaran program itu bisa melalui 3 cara, Mas. Pertama itu melalui aplikasi mobile JKN. Jadi nanti di sini sobat-sobat JKN Cimahi bila mana ternyata berminat untuk mengikuti program rehab, itu nanti bisa download aplikasi mobile JKN Mas. Di mobile JKN itu nanti ada menu rehab, menu rehab pembayaran bertahap. Tapi di situ tinggal diikuti step-stepnya aja. Nanti ada syarat dan ketentuan seperti apa. Terus tinggal diikuti stepnya lah, mudah lah, nggak sulit gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendaftarannya itu bisa melalui call center BPJS Kesehatan di 165. 165. Yang terakhir, ketiga ini pendaftaran dapat melalui kantor cabang terdekat Mas. Jadi misalkan warga Cimahi misalkan mau daftar rehab pengen ke kantor cabang bisa difasilitasi. Lewat loket layanan. Betul. Oh,
Nah, kita tadi kan sudah mendengar nih Sobat JKN penjelasan dari Pak Berli tentang cara-cara mendaftar ya Kak. Mendaftar program rehab seperti apa. Ini saya tertarik kalau lewat mobil JKN ya kan. Sekarang mudah ya dan hampir semua peserta itu punya mobil JKN ya sekarang gitu kan. Pasti ada lah di handphonenya dan itu cara yang paling simpel karena bisa dilakukan dari mana aja gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya, kalau lewat mobil JKN apakah ada berkas-berkas yang perlu di-upload Pak atau ada proses yang harus nunggu dulu misalnya ada verifikasi gitu atau enggak sih atau bisa selesai saat itu Pak langsung? Iya. Jadi untuk melakukan pendaftaran melalui mobil JKN itu bisa kita selesaikan saat itu juga melalui aplikasi mobil JKN, Mas. Pendaftarannya cukup seperti yang tadi kami sampaikan. Itu ada di mobil JKN itu ada menu rehab. Nah, menu rehab itu nanti tinggal diklik saja sama si peserta yang memang ingin mendaftarkan program rehab. Kemudian nanti muncul syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh si peserta yang bersangkutan, gitu ya. Bila mana sudah, nanti di situ muncul tuh si tagihan peserta, tagihan pesertanya berapa. Kemudian juga nanti akan ada simulasi perhitungannya berdasarkan dari jumlah berapa lama si peserta bersangkutan ingin mencicil tagihannya. Jadi memang ketentuannya ini untuk peserta dengan aging piutang 4 sampai 24 bulan ini maksimal dapat melakukan pencicilan sebanyak 12 kali. 12 kali cicilan. Nah, tapi ada syaratnya lagi, Mas. Tidak semua peserta dapat mencicil 12 kali. Tapi besaran ataupun jumlah bulan cicilannya itu maksimal adalah setengah dari jumlah bulan menunggak. Jadi misalkan si peserta ini menunggak 6 bulan, kemudian dia ingin mendaftarkan program rehab gitu ya. Artinya yang dapat dipilih nanti di mobil JKN itu maksimal hanya 3 bulan karena setengah dari 6 bulan tadi. Gitu. Nanti setelah dipilih kemudian muncul konfirmasi gitu ya. Kemudian juga pada saat proses pencicilan kan tentu saja iuran bulan berjalannya muncul ya Mas ya. Nah nanti jadi pada saat setelah kita pilih jumlah bulan mencicilnya berapa, terus nanti muncul konfirmasi terkait mekanisme pembayaran cicilan untuk bulan berjalannya gitu. Maksimal itu bisa di 3 bulan kalau untuk yang bulan berjalannya. Nanti kalau misalkan sudah dikonfirmasi nanti muncul untuk pembayarannya itu dapat dilakukan di kanal-kanal pembayaran yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk pendaftaran program rehab ini sendiri bisa dilakukan maksimal setiap bulannya di tanggal 28. Ada batasnya. Ada batasnya, betul, di tanggal 28 setiap bulan. Namun khusus untuk bulan Februari itu kita hanya dapat sampai dengan tanggal 27, Mas. Gitu. Baik. Oh iya. Jadi posisinya itu sangat mudah dan simple ya Pak. Betul. Lewat menu rehab di aplikasi mobil JKN. Nggak perlu ada upload apapun, nggak usah. Hanya milih di situ ya semuanya. Yang jadi catatan, jadi memang untuk program rehab ini sendiri, bila mana nanti peserta mengikuti program rehab tidak serta-merta artinya pada saat cicilan pertama statusnya langsung aktif gitu, sudah langsung aktif. Betul. Jadi memang harus statusnya harus lunas dulu nih Mas sampai tagihan bulan berjalan, baru nanti status kepesertaannya dapat aktif kembali. Itu lagi Mas yang tadi saya kelupaan juga. Jadi kan memang selama mengikuti program rehab ini kan memang status kepesertaan tidak langsung aktif ya Mas ya. Aktif pada saat memang periode cicilannya sudah selesai ditambah dengan pelunasan atas tagihan bulan berjalan gitu ya Mas ya. Tapi bila mana ternyata ada peserta yang di tengah jalan nih sedang mengikuti program rehab kan masih belum aktif nih, tapi ternyata tiba-tiba yang bersangkutan membutuhkan pelayanan kesehatan gitu ya di fasilitas kesehatan. Nah ini nggak perlu khawatir nih Sobat JKN Cimahi, nanti tentu saja bisa di mobil JKN itu di program rehab ada menu pelunasan Mas. Jadi kalau misalkan jadi misalkan dia sudah memilih jangka waktu cicilan 12 bulan misalkannya 12 kali cicilan gitu ya. Ternyata di bulan kelima yang bersangkutan butuh pelayanan kesehatan, butuh aktif segera. Nah, jadi nggak perlu khawatir, nanti tinggal dipilih saja di program rehab itu di aplikasi mobil JKN ada menu pelunasan, tinggal dipilih saja, nanti muncul tagihannya, dibayarkan langsung aktif. Apa sih manfaat atau keuntungan mengikuti program rehab ini daripada katakanlah membayar langsung besar, nah ataupun dibiarkan saja saya nggak mau Nah ini ayo lebih baik ikut program rehab ini menurut Pak. Jadi apa sih manfaatnya Pak? Jadi kan memang seperti yang kita ketahui ya menurut Perpres juga gitu ya diatur dalam Perpres
bahwa kepesertaan JKN ini kan wajib ya Mas ya Betul. untuk seluruh warga negara Indonesia, bahkan Ya. untuk WNA yang sudah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia Ya. juga kan wajib mendaftar ya Mas. Betul. Artinya ini khususnya untuk peserta PPPU gitu ya, Ya. atau pekerja penerima upah. Ya. Ini kan memang iurannya akan terus terhitung nih Mas. Ya. Bila mana ternyata tidak dibayarkan terus gitu ya, tentu Ya. akan terus menumpuk gitu ya istilahnya ya untuk tunggakan iurannya. Walaupun nanti memang ada jangka waktu maksimal ya, tunggakan yang ditagihkan adalah 24 bulan ya Mas ya. Jadi memang program rehab ini kami kira sih sangat membantu sekali meringankan bagi peserta-peserta yang memang sebetulnya dia pengen nih bayar iuran, bayar tunggakannya Pengen gitu ya, aktif lagi. pengen aktif lagi karena dia butuh untuk pemanfaatan layanan kesehatan gitu ya. Tapi si peserta bersangkutan merasa keberatan nih kalau misalkan harus langsung dilunasi seluruhnya gitu ya, karena misalkan tagihannya 24 bulan sudah besar gitu kan. Makanya kenapa ada program rehab ini. Jadi di samping meringankan juga kita ingin agar keaktifan si peserta ini bisa meningkat juga Mas, karena nanti bila mana ternyata dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan kan langsung bisa dipakai gitu ya Mas ya, untuk Mas gitu ya. Sangat menarik sekali nih tentang program rehab, karena tentunya ini sangat bermanfaat dan memudahkan peserta JKN khususnya di segmen PPPU atau peserta mandiri nih. Iya, Pak ya. betul. Gitu. Nah, untuk tata cara pembayaran itu seperti tadi yang disampaikan, Pak. Berarti bisa melalui channel-channel pembayaran yang bekerjasama, betul. Oke, seperti biasa, Seperti biasa, bayar ya. iuran, Pak. Bisa ke minimarket nih sobat, kalian biasa bayar lewat minimarket bisa, ATM juga bisa, gitu ya. Jadi sangat mudah ya Pak. Sudah banyak kok sekarang cara pembayarannya gitu ya. Oke, baik. Nggak susah lah ya. Ya, nggak susah, betul. Siap. Nah, ini yang terakhir nih. Buat sobat JKN nih, tentunya ada sedikit pesan-pesan ya atau himbauan nih dari Pak Berli selaku Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan nih. Tentunya dari harapan Pak Berli seperti apa sih Pak untuk peserta baik yang sudah rajin membayar gitu ya iuran setiap bulan maupun yang saat ini sedang punya tunggakan tadi gitu ya. Ini harapannya seperti apa dan himbauannya seperti apa nih Pak Berli? Silakan. Iya. Jadi yang sudah rutin membayarkan iurannya setiap bulan, kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya Mas ya. Karena memang iuran yang sudah disetorkan itu akan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Seperti filosofinya kan asas dari program JKN ini kan salah satunya adalah gotong royong ya Mas ya. Jadi yang sakit membantu yang sehat, betul sebaliknya gitu ya. Yang kaya membantu yang miskin dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Namun bila mana ternyata masih ada peserta-peserta yang dalam hal ini masih memiliki tunggakan, itu khususnya dari aging utama atau bulan tunggakan 4 sampai 24 bulan, ini kami sarankan agar dapat meringankan gitu ya, agar di satu sisi meringankan pembayaran, kemudian juga bagi yang peserta-peserta yang memang ingin aktif kembali karena ingin mengakses pelayanan kesehatan, kami sarankan untuk dapat mengikuti program rehab karena memang tata cara pendaftarannya itu kan sangat mudah ya Mas ya, bisa melalui JKN, call center 165, kemudian juga bisa langsung datang ke kantor cabang. Karena dengan program rehab ini merupakan salah satu cara tepat untuk melunasi tunggakan iuran JKN. Oke, ini luar biasa sekali nih Sobat JKN. Jadi itu ya konklusinya Sobat JKN dari Pak Berli. Sudah diingatkan bahwa membayar iuran JKN itu pada dasarnya harus rutin Pak ya, setiap bulan. Harus rutin. Namun apabila di antara Sobat JKN sekalian dalam posisi atau dalam keadaan sedang memiliki tunggakan JKN, tidak perlu khawatir. Jadi tinggal mengikuti program rehab. Program rehab aja. Ya lebih gampang ya, lebih gampang ya. Betul. Ini jadi salah satu solusi banget nih Sobat JKN, mungkin yang selama ini benar-benar kepikiran atau tadi yang kita bahas bahwa sebetulnya orang itu banyak yang mau bayar gitu ya, namun apabila dibayar langsung berat. Nah, ini Pak Berli sudah memberikan informasi penting nih pada kesempatan kali ini nih Sobat JKN. Jadi sudah ada yang namanya program rehab. Ayo manfaatkan karena manfaatkan program rehab karena rehab ini adalah solusi tepat melunasi tunggakan iuran. Betul, solusi tepat melunasi tunggakan iuran. Betul. Siap. Mungkin gitu aja nih ya. Kalau ada dari Sobat JKN yang mau bertanya lebih lanjut tentang program rehab khususnya ataupun tentang BPJS Kesehatan, bisa chat di kolom komentar ya. Nanti chat di kolom komentar atau bisa DM juga, atau mungkin juga bisa menghubungi kanal-kanal resmi dari BPJS Kesehatan seperti Instagram dan Care Center 165 itu juga bisa.
nanti silahkan menghubungi ke sana. Mungkin itu aja pembahasan kita tentang program rehab pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast Cimahi kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Cimahi berikutnya, tentunya dengan topik pembicaraan yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi. Silahkan ditunggu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih. Ya.